Nirwana residen yang berada di Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berunjuk rasa di depan kantor pengembang. Mereka mendesak pihak pengembang agar segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan banjir yang terjadi setiap datang musim penghujan. Di mana itu harus didapatkan oleh kita sebagai konsumen. Dengan membawa galon dan panci penggorengan, sejumlah ibu rumah tangga menyampaikan aspirasi dan berorasi di depan kantor pengembang, meminta pihak pengembang bertanggung jawab. Jangankan solusi, kita banjir 2 minggu aja, bantuan pun tidak ada, sedikit pun, sepeser pun tidak ada bantuan apapun. Malah ngasihnya akses kita tertutup, nggak bisa sekolah, anak-anak udah izin banyak sekali izinnya. Mengakui kesalahannya sih saya rasa tidak ya, karena dampak banjir bukan cuma di kita, di perumahan lain sama ada. Buktinya sekarang saya lagi koordinasi dengan pihak Pemkab, minta perahu karet atau apa, itu lagi full semua katanya untuk perumahan yang berdampak banjir di luar juga ada. Tapi Warga berharap kepada pihak pengembang segera memperbaiki drainase, memperbanyak pompa air, dan maksimalkan fungsi danau agar tidak terjadi lagi banjir di perumahan mereka. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Yusuf Herdiansyah, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, puluhan rumah di 3 desa di Kabupaten Blitar, Jawa Timur rusak berat akibat diterjang angin puting beliung. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ayo, goyang apa ya? Ayah yang dua Angin puting beliung disertai hujan deras melanda Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kencangnya angin memporak-porandakan atap rumah warga di 3 desa, yakni Desa Ponggok, Desa Ringin Anyar, dan Desa Kebon Duren. Puluhan rumah warga mengalami kerusakan berat, terutama di bagian atap. Beberapa di antara juga tertimpa pohon berukuran sedang. Prabowo, tulung Prabowo. BPBD Kabupaten Blitar langsung menerjunkan petugas ke lokasi untuk membantu warga terdampak. BPBD masih melakukan pendataan ulang terkait jumlah korban di 3 desa. Petugas gabungan BPBD, kepolisian, TNI, dan Dinas Sosial serta relawan bergotong royong membantu membersihkan rumah terdampak puting beliung. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Banjir bandang melanda 4 kecamatan di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, Jumat malam. Bencana ini merendam pemukiman warga, sekolah, serta fasilitas kesehatan. Hingga Sabtu siang, material lumpur masih menimbun rumah warga di sejumlah lokasi. banjir dulur. Banjir bandang melanda sejumlah desa di 4 kecamatan di Tulung Agung, yaitu Kecamatan Besuki, Campur Darat, Tanggung Gunung, dan Kalidawir. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut selama lebih dari 4 jam pada Jumat malam. Dampak terparah terjadi di Desa Besole, Kecamatan Besuki. Banjir bandang menerjang kawasan permukiman warga dan fasilitas umum. Wes, iki maneh Mbak Eta ki yo mbuh engko kena apa ndake. Ketinggian air mencapai 1 hingga 1,5 meter. Meski air cepat surut, namun banjir meninggalkan lumpur tebal. Kita hujan disertai juga lumpur dari gunung, dan tentunya ini memang sangat berdampak, terutama di SD3, SD5, Puskesmas, terus sekitaran Balai Desa Besole. Kecamatan mana saja Pak yang terdampak? Kecamatan kita Besuki, Kalidawir, dan juga Tanggung Gunung. Yang paling parah? Yang paling parah di Besole. Hingga Sabtu siang, petugas terus melakukan pembersihan dan dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki minggu kedua bencana banjir di Karawang, Jawa Barat, ketinggian air masih mencapai atap rumah, sementara ribuan pengungsi masih bertahan di pengungsian. Inilah kondisi banjir yang merendam kawasan Karawang, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai atap rumah warga. Arus air yang masih kuat membuat aktivitas warga berhenti total. Ribuan warga terdampak masih bertahan di tenda pengungsian, ruko, serta posko darurat yang disediakan pemerintah daerah. Posko darurat tersebar di 12 kecamatan dari 31 desa terdampak. Pemerintah Kabupaten Karawang mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi banjir susulan dan penyakit pasca banjir. Evakuasi dan pendataan terus dilakukan. Petugas gabungan terus menyalurkan logistik berupa makanan siap saji, air bersih, obat-obatan, dan selimut untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi. Pemirsa, 9 hari berlalu, banjir masih merendam ribuan rumah warga di Subang, Jawa Barat. Ratusan warga juga masih bertahan di kolong flyover menunggu air surut dan bantuan datang. Banjir masih menggenangi ribuan rumah di Desa Mulyasari, Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Dibanding hari sebelumnya, ketinggian air hari ini memang mulai surut sekitar 30 cm, namun ribuan warga masih memilih mengungsi di berbagai titik. Salah satunya di kolong flyover. Meski sudah beberapa kali diminta pindah, mereka tetap bertahan dengan alasan lokasi yang dekat dengan rumah. Para pengungsi mengaku kebutuhan makan selalu terpenuhi. Namun setelah 5 hari mengungsi, bantuan selimut, minyak kayu putih, hingga susu bayi belum mereka terima. Bertahan aja lah, cuma kan dekat situ, dekat rumah ya, iya. Biar gampang pulang. Iya, kalau ke sana kejauhan. Kalau ini ketinggian rumah berapa, Pak? Tadi mah udah surut, waktu kemarin mah ya lumayan sih seginilah. Kebutuhan apa sih Pak yang dibutuhkan Pak? Ya banyak sih, pempes, minyak angin, kayak gitu. Warga berharap banjir segera surut dan pemerintah langsung bertindak nyata agar banjir tak datang kembali di kemudian hari. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Yudi Heriawan. Ya, Yudi, seperti apa kondisi banjir di sana saat ini? Jika memang masih tinggi, seberapa tingginya saat ini banjir? Ya, selamat malam Anita dan pemirsa. Bisa saya laporkan bahwa hingga Sabtu malam ini banjir di Kabupaten Subang masih merendam sedikitnya 7.500 rumah. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 30 cm hingga 1 meter. Dan dari data yang kami peroleh terbaru sebanyak 1.000 warga masih mengungsi di 11 titik yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Subang. Namun sebanyak 300 orang masih tetap memilih bertahan mengungsi di kolong flyover atau jalan layang di Kecamatan Pamanukan Subang ini. Bisa saya perlihatkan, Anita, inilah suasana di kolong flyover di Kecamatan Pamanukan. Masyarakat tampak berkumpul di sini untuk istirahat. Ini merupakan malam kelima bagi masyarakat di Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan yang mengungsi di bawah flyover. Pasalnya di Desa Mulyasari ini merupakan banjir yang cukup parah, yang ketinggiannya bisa mencapai 1 meter karena di sini terdapat 2 aliran sungai yang meluap, Anita. Di sini juga terlihat ada beberapa bayi yang kondisinya memang cukup memprihatinkan. Apalagi di saat malam, angin lumayan kencang dan
mereka hanya tidur beralaskan tikar saja, Anita. Mereka hingga saat ini masih menunggu bantuan berupa selimut, popok bayi, susu bayi, serta minyak kayu putih untuk sedikitnya menghangatkan mereka untuk beristirahat, Anita. Baik Yudi, terima kasih atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali Yudi.